Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dilancarkan segala aktivitasnya dan dimabulkan, terkabul segala hajat, segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya menyapa Anda semuanya. Saya akan menguraikan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Kemudian Al-Quran secara istilah yaitu wahyu Allah atau firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang turun secara berangsur-angsur dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, dekat, peristiwa, dan perkataan. Kemudian hadis secara istilah yaitu segala sikap, perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah pedoman bagi umat Islam. Maka dua hal itulah yang tidak bisa dipisahkan bagi umat Islam. Dalam menjalankan syariat hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Perintah untuk mengikuti Al-Quran dan hadis itu ada dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taraktu fikum amrayni lang tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua pusaka atau dua perkara, maka kamu tidak akan bisa tersesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu kitab Allah yang maksudnya adalah Al-Quran, wa sunnati rasulih, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan hadis. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakanlah seandainya, jikalau, tuhibbunallah, kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Rasulullah menyeru kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, seandainya engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah sunnah Rasulullah. Ikutilah segala sikap, segala perkataan, segala perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah atau teladan bagi manusia. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha
uh, pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita sudah selayaknya selaku umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita meninggalkan salah satu di antaranya, hanya berpegang teguh kepada Al-Quran saja, kemudian kita ingkar dengan Sunnah, maka akan kacau. Karena banyak sikap atau perintah atau tindakan perbuatan Rasulullah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan secara global atau secara umum saja, termasuk bagaimana ibadah kita, puasa, sholat dan sebagainya, itu tidak direkam secara detail oleh Al-Quran. Nah, maka kita harus berpegang teguh kepada keduanya, karena keduanya adalah landasan sumber hukum bagi umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis qauli, hadis yang isinya tentang sabda atau perkataan Rasulullah atau ucapan Rasulullah. Kemudian yang kedua hadis fi'li, hadis yang berkaitan tentang sikap atau perbuatan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu taqriri, yaitu persetujuan atau ketetapan Rasulullah ketika Rasulullah mendiamkan atau tidak melarang di antara sahabat melakukan sebuah aktivitas atau perbuatan tertentu, berarti itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Rasulullah, atau diamnya Rasulullah ketika melihat aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, itu disebut dengan taqriri atau taqririyah. Nah, maka dengan demikian hendaknya kita jangan sampai meninggalkan landasan atau pedoman bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Insya Allah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber primer, sumber pokok atau sumber yang utama bagi umat Islam. Kemudian nanti akan ditambah lagi yaitu sumber yang sekunder, yaitu ijma' dan qiyas. Ya, empat itulah sebagai landasan atau sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa lancar dalam beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.